teman-teman, kembali lagi di YouTube Bimbel Chief bersama Miss Evelyn. Kali ini kita akan mempelajari mengenai perubahan wujud benda. Sebelum mempelajari mengenai perubahan wujud benda, kita perlu ketahui dalam kehidupan sehari-hari terdapat 3 wujud benda. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat merupakan benda yang memiliki volume tetap dan tidak bergantung pada wadah. Wujud benda selanjutnya yaitu benda cair. Benda cair merupakan benda yang memiliki volume tetap, dapat berubah mengikuti wadah, dan dapat mengalir. Dari sini kita dapat 2 poin penting untuk membedakan benda cair dan benda padat, yaitu yang pertama, benda cair dapat berubah mengikuti wadah, sedangkan benda padat tidak bisa. Kemudian yang kedua, benda cair dapat mengalir, sedangkan benda padat tidak bisa juga. Oke, wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas merupakan benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah mengikuti wadah. Nah, di sini benda gas yang paling berbeda. Kenapa? Karena benda gas memiliki volume dan bentuknya selalu berubah tergantung dari wadahnya. Dan juga ya benda gas tidak dapat kita sentuh seperti bedanya dengan benda padat dan benda cair yang bisa kita sentuh. Nah, di sini teman-teman sudah paham mengenai pengertian benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contohnya. Nah, untuk benda padat, contohnya yang kita dapat temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja, kursi, pensil, lemari, dan lain-lain. Kemudian, untuk contoh kedua dari benda cair yaitu air, sirup, susu, kecap, dan lain-lain. Yang ketiga, benda gas. Untuk benda gas, contohnya yaitu asap, gas helium pada balon, uap air, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau masih punya contoh lainnya dari benda padat, benda cair, dan benda gas, dapat dituliskan di kolom komentar ya, atau nanti bisa disampaikan saat les. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perubahan wujud benda. Benda padat, benda cair, benda gas dapat mengalami perubahan wujud. Nah, di sini terdapat 6 perubahan wujud. Nah, yang pertama yaitu perubahan wujud mencair, yang kedua perubahan wujud membeku. Nah, untuk perubahan wujud mencair dan membeku itu perubahan wujud dari padat ke cair dan sebaliknya. Kemudian selanjutnya yaitu menguap, yang keempat yaitu mengembun. Nah, untuk perubahan wujud menguap dan mengembun itu perubahan wujud dari cair ke gas dan sebaliknya. Perubahan wujud yang kelima yaitu menyublim dan yang terakhir adalah mengkristal. Untuk perubahan wujud menyublim dan mengkristal itu merupakan perubahan wujud dari padat ke gas dan sebaliknya. Sekarang kita akan masuk di pengertian 6 perubahan wujud. Perubahan wujud yang pertama yaitu mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya es krim yang mencair. Di sini perubahan wujud mencair akan merubah wujud benda yang awalnya berwujud padat menjadi cair. Contohnya es krim yang berwujud padat akan mencair jika dibiarkan di ruangan terbuka. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya pembentukan es batu. Nah, membeku ini kebalikan dari mencair. Nah, membeku di sini perubahan wujud dari cair menjadi padat. Di sini contohnya air yang dibekukan akan berubah wujud menjadi es batu yang berwujud padat. Selanjutnya yaitu perubahan wujud menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya baju yang dijemur akan mengering. Nah, ayo di sini siapa yang suka membantu ibunya menjemur pakaian? Nah, peristiwa menjemur pakaian merupakan salah satu contoh peristiwa
menguap. Kenapa bisa? Karena pakaian yang basah, yang dimana mengandung air, berwujud cair, akan berubah wujud menjadi gas. Gas di sini yang dimaksud adalah uap air, sehingga pakaian kita bisa kering. Perubahan wujud selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi cair, contohnya embun daun di pagi hari. Nah, kalau mengembun ini merupakan kebalikan peristiwa dari menguap, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, contohnya apa? Udara yang dingin pada saat subuh atau pagi hari itu akan berubah wujud menjadi cair yang disimpan di daun. Perubahan wujud selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barus lama-kelamaan akan habis di lemari. Nah, kapur barus ini biasanya digunakan supaya pakaian tetap wangi di dalam lemari. Nah, kapur barus yang awalnya berwujud padat, lama-kelamaan akan habis. Kenapa? Karena kapur barus akan mengeluarkan wangi-wangian yang nantinya akan membuat perubahan wujud dari padat menjadi gas. Sehingga kapur barusnya lama-kelamaan akan habis. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya kalian letakkan kapur barus di lemari, kemudian lama-kelamaan ya kapur barusnya akan habis. Karena kapur barus akan berubah wujud menjadi gas dan membuat pakaian kalian tetap wangi. Perubahan wujud yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya proses terjadinya butiran salju, seperti yang digambar ini. Nah, jadi mengkristal ini merupakan kebalikan peristiwa dari menyublim, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya ya pembentukan butiran salju. Jadi awalnya dari udara yang sangat dingin akan berubah wujud menjadi butiran-butiran salju yang berwujud padat. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami? Nah, sekarang supaya teman-teman bisa lebih paham lagi mengenai materi perubahan wujud, Miss akan kasih latihan. Yaitu, coba sebutkan contoh lain dari 6 perubahan wujud yang sudah bisa disebutkan dan yang pernah kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar atau bisa nanti kalian ceritakan saat pertemuan les berikutnya.